Jadi orangnya energi sekali dan masih muda itu dan cantik. Karena memang bukan laki-laki ya. Kalau ganteng kan salah. Mesti kalau wanita adalah cantik gitu ya. Kalau wanita itu ganteng salah. Atau laki ganteng, laki cantik salah. Kalau laki-laki mesti cantik. Mesti ganteng. Itu fisiknya itu lemes atau mengaku karena tidak bisa diatur oleh otak. Otaknya tidak bisa ngatur karena peredaran darah ke otak itu terganggu. Sehingga oksigen ke otak itu tidak normal, otak tidak bisa mengurus badan yang struktur. Bukan fisikalnya, bukan tulang tangannya yang di sini masalah, apalagi ada jinnya itu hoak ya. Murni karena tidak bisa, otak tidak bisa ngurus sisi badan yang stroke itu. Itu solusinya apa? Jangan ininya yang dipijet, tidak bisa lokal tangannya begini, mulut yang perut tidak bisa. Karena itu dampak akibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat-sahabatku, saudaraku semuanya dimanapun berada, siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan sekaligus kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabatku, kali ini adalah saya ingin membawa di segmen kesehatan ya. Saya ingin bercerita. Saya pernah punya pengalaman ya, baru-baru ya, bukan baru ya, ada sebulan kemarin yang tidak sempat saya upload, dan ini saya kira penting sekali untuk wawasan bagi sahabat-sahabat semua, lebih-lebih ini terkait dengan kesehatan. Oke sahabat-sahabatku, ceritanya begini, ada seorang wanita ya, seorang wanita yang datang ke sini, bukan datang, didatangkan. Karena kondisinya sedang keadaan sakit, yakni sakit stroke. Sakitnya wanita ini tiba-tiba, dia sebelumnya kenal dengan saya dan teman-temannya banyak di sebuah komunitas olahraga kesehatan ya. Ini di sebuah komunitas olahraga kesehatan dan herbal. Tidak perlu saya sebut ya komunitas kesehatan apa. Yang jelas bukan medis ya, bukan medis. Komunitas swasta ya, tentang kesehatan olahraga. Saya kaget tiba-tiba dia dibawa teman-temannya ke sini, 2 orang temannya. Datangnya ke sini dia bukan berjalan dengan seperti biasanya, tapi dia sedang dibopong. Tiba-tiba dia dibopong oleh 2 orang temannya yang juga sama-sama wanita. Wanita ini masih muda sekali, masih muda ya. Masih punya anak 1 ya, kisaran berumur 30 lah, antara 30 dan 35. Ya seumuran saya. Dibawa tiba-tiba sudah dalam kondisi yang sulit jalan, tidak bisa ya, bahkan tidak bisa, dibopong oleh 2 temannya. Dia terkena stroke, penyakit stroke. Datang ke sini dalam kondisi yang, mohon maaf, wajahnya perot ya, wajahnya perot gini, tangannya begini. Mohon maaf saya tiru ya, ini. Terus kakinya juga sudah pasif, tidak bisa digerakkan, separuh. Ya karena sudah, walaupun separuh badan, waktu itu lupa saya yang kanan atau yang kiri, separuh badan sudah pasif, jadi sulit jalan, sehingga butuh dipopong jalannya. Saya kagetnya kenapa? Bukan hanya saya yang kaget, tapi teman-temannya juga, termasuk 2 temannya yang bawa itu kaget, karena sakitnya tiba-tiba. Dibawa ke sini awalnya nyangkanya karena memang sudah biasa ya. Kalau sakit tiba-tiba itu biasanya orang pikirannya mengarah kepada klinik atau magic, kena sihir atau kena santet gitu ya. Dibawa ke sini suruh ruqyah karena berpandangan magic itu. Kenapa berpandangan magic? Karena tiba-tiba. Biasanya kalau orang sudah sakitnya tiba-tiba itu mengarah kepada magic ya.
atau penyakit yang tidak sembuh-sembuh itu biasanya mengarah ke pikirannya ke kesangkaan magic, terkena magic, gangguan magic. Nah ini dibawa ke sini, langsung saya tangani. Dia tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, perot, wajahnya perot. Kemudian saya cek, saya sudah tahu dari awal, dari turun dari mobilnya sudah tahu bahwa itu kena stroke. Karena sudah seperti itu stroke kan. Hampir tiap hari saya nangani orang stroke, jadi sudah apal banget gitu. Yang namanya stroke, asam lambung, GERD, anxiety, apa itu lagi. Terus yaitu dua penyakit itu sangat apal sekali saya, karena hampir tiap hari menangani itu. Kalau kanker tidak begitu ya, karena tertutup, benjolan kan tertutup, apalagi kanker yang terjadi di wanita kan tertutup. Kalau nggak kanker payudara, kanker rahim, atau kanker serviks mesti tertutup ya. Kalau stroke kan ketahuan dari jauh. Atau asam lambung kan jalannya aja sudah ketahuan, sesak apa gitu ya, kurus orang itu sahabatku. Nah, karena sudah bukan magic dan itu sudah nyata-nyata stroke ya. Saya tanya apa akibatnya, saya tanya apakah saya tanya indikasi-indikasi sebab-sebab stroke. Ya, ini satu pertama kali terkait dengan fisiknya, indikasi fisik, apakah dia pernah jatuh, mungkin terjadi disposisi tulang ya. Tidak. Konon dia itu sebab awal dia begitu, dia pagi hari itu sehat. Kemarin hari pagi dia pergi ke pasar dengan anaknya, tiba-tiba di pasar langsung jatuh gitu loh, langsung tiba-tiba kayak terasa lemes dan menjadi kaku. Itu tiba-tiba seperti itu. Nah saya tanya sebabnya itu, jalan-jalan di pasar, ke pasar, tiba-tiba jatuh. Apakah karena jatuh? Indikasi fisiknya saya tanya. Tidak. Sekali lagi di Rumah Kesembuhan Khalifah ini lebih fokus kepada sumber penyakit ya. Karena kalau sudah sumber penyakitnya itu ketahuan, maka kita akan tahu solusinya. Jadi fokus kepada sumber penyakit, bukan penyakitnya. Penyakit itu hanya sekedar dampak dari sumber, dari sebab. Jadi sebabnya dicari dulu. Satu, indikasi fisik. Dia tidak jatuh, malah tiba-tiba lemes, lalu jatuh. Jadi kakunya dulu, lemesnya dulu, stroke-nya dulu, baru jatuh. Karena tidak bisa digerakkan. Ternyata tidak, sebelumnya tidak pernah jatuh. Bahkan dia seorang olahragawan. Pelatih senam, pemimpin senam itu loh, senam kesehatan. Itu kan ada itu. Jadi orangnya energi sekali dan masih muda itu dan cantik. Karena memang bukan laki-laki ya. Kalau ganteng kan salah. Mesti kalau wanita adalah cantik gitu ya. Kalau wanita itu ganteng salah ya. Atau laki cantik salah. Kalau laki-laki mesti cantik. Mesti ganteng. Itu sahabatku. Kembali ke topik. Guyon. Kemudian jatuh tidak. Apakah terbentur atau apa? Tidak. Pokoknya secara fisikal tidak. Kemudian langsung tak cek secara fisikal, selain tak cek secara verbal, tak cek secara fisik ya. Kalau fisik kan pengobatan akhir zaman. Dia tulangnya tidak ada penyimpangan. Tidak ada penyimpangan. Kemudian saya tanya, apa saya deteksi dengan soal batiniahnya, soal santet, apa sihir, sisi magicnya? Tidak ada reaksi seperti itu. Atau walaupun saya sudah tahu awalnya memang murni fisikal stroke ya, tetap saya cek. Karena kadangkala orang stroke itu sebabnya dari magic, jadi disantet lalu stroke, bisa jadi. Ternyata tidak. Kemudian ini mesti yang ketiga, indikasi yang ketiga ini masalah batini atau psikis. Nah, karena yang nomor satu secara fisikal, indikasi fisikal sebabnya tidak ada indikasi-indikasi. Secara magic, klinik juga tidak ada indikasi. Ya, saya pakai ruqyah ya, pakai batiniah ya, keilmuan itu ruqyah. Kemudian yang ketiga, indikasi psikis. Mungkin dia mestilah satu dua nggak terjadi ya indikasinya, maka mesti yang ketiga yakni psikis, pikiran, psikis atau beban, kondisi beban. Hanya yang mesti ketiga. Suruh terus terang, apakah Mbak punya masalah? Lalu di sini langsung iya, karena tidak bisa jawab ya. Karena tidak bisa jawab, yang jawab tadi
teman-temannya yang akrab setiap hari bekerja, kumpul latihan senam. Karena dia tidak bisa ngomong, dia mengiyakan saja. Kalau benar kata temannya tadi, menjawabnya iya, nunduk-nunduk saja. Ketiga, Mbak, apakah saya menggali dimensi psikisnya atau batinnya ya, atau perasaannya, atau pikirannya? Apakah Mbak punya masalah? Saya yakin ini sebabnya. Lalu dia nangis, air matanya keluar. Lalu dikonfirmasi dengan temannya. Kalau Mbak punya masalah, sekarang terus terang. Ungkapkan semua, luapkan semua. Jangan sampai menjadi beban di pikiran sampean. Jangan menjadi beban. Jangan menjadi pikiran yang berat di pikiran sampean. Jangan menjadi beban berat di jiwa sampean, di perasaan sampean. Nangis, bercucuran air mata. Kalau memang mau nangis, silakan nangis. Ternyata dikonfirmasi sama temannya. Nah ini sahabatku. Jadi kemarin itu sudah beberapa minggu ini dia bermasalah, punya masalah keluarga. Tak sebutkan masalahnya karena ini tidak sebut namanya orang ya, sehingga tidak ngerasani orang ya. Sebabnya apa? Berminggu-minggu belakangnya, bulan-bulan ini dia sedang bermasalah dengan suaminya. Masalah keluarga. Konon suaminya mau merantau, entah sebabnya merantau atau apa. Yang jelas suaminya mau merantau, dia ketekan, dia tidak mau ditinggal oleh suaminya. Dia cuma dengan anaknya yang masih kecil, yang masih sekolah berkisar SD atau TK. Dia nggak mau, entah mungkin terjadi ketidakharmonisan lalu mau ditinggal gitu, tinggal merantau itu meninggalkan maksudnya gitu. Tapi tidak bisa, cuma bisa ditinggal karena merantau. Dan memang terjadi ketidakharmonisan bulan-bulan itu, kata konon seperti itu, temannya tahu. Dia semakin nangis ketika temannya bilang seperti itu. Nangis, makin nangis, berarti inilah titik fokusnya sebabnya. Karena beban mental, beban pikiran. Kenapa? Ya karena masalah keluarga. Dia ketekan setiap saat, dia terbebani perasaannya tentang kepergian suaminya. Menjadi bulat di pikirannya, di jiwanya, di mentalnya. Ketekan, tegang. Secara fisikal dia jalan-jalan, dia melatih senam, tapi secara jiwa, secara psikis dia kepikiran terus setiap saat. Akhirnya mentok, tegang terus pikirannya, darahnya tegang sehingga di titik itu ketika pergi ke pasar itu mungkin ditambah fisik yang lelah, akhirnya fisiknya tidak mampu menanggung itu. Terus ya tegang, akhirnya darahnya juga tegang. Di titik saat pergi ke pasar entah ditambah karena apa, yang memicu ketegangan yang berlebihan sehingga darahnya tegang, kemudian pembuluh darahnya itu tidak kuat, dan yang tidak kuat adalah yang menuju ke otak. Jadilah stroke itu. Makanya sahabat-sahabatku, pikiran itu akrab kaitannya dengan darah. Kondisi darah dipengaruhi oleh kondisi pikiran. Lagi-lagi sebabnya saudari ini, sebabnya stroke-nya adalah gara-gara beban mental atau pikiran atau perasaan. Sisi batinnya jelas itu. Akhirnya apa solusinya? Simpel solusinya apa? Kembalikan kerilekan lagi. Jadikan ketegangan pikiran atau jiwa itu atau mentalnya itu menjadi rileks kembali sehingga darahnya juga rileks. Selama berpikiran seperti itu maka darah terus tertekan, tegang sehingga dia pembuluh darahnya itu tidak memuat darah itu. Sehingga aliran darah, perdarahan darah kebetulan pas yang ke otak yang yang tidak normal sehingga otak tidak bisa ngurus sisi badan yang stroke itu, terjadilah stroke. Nah itu, selama itu beban mental itu masih ada, darah tetap tidak ngalir karena tegang, tegangnya darah karena pikiran atau beban mental itu harus dibuang, itu harus relaksasi harus ada, harus ya masalahnya. Jangan sampai keberatan dengan masalahnya itu. Nah ini kemudian baru diketahui. Kalau ini masalah beban mental yang itu adalah persoalan keluarga, tidak mau percekcokan atau ketidakharmonisan dengan suaminya, maka itu harus dicarikan solusi. Kalau sudah ada solusi, akan ada relaksasi. Kalau sudah rileks, maka darahnya juga rileks. Ngalir normal, selesai. Karena itu bukan masalah fisik. Fisiknya itu lemas atau mengaku karena tidak bisa diatur oleh otak. Otaknya tidak bisa ngatur karena perdarahan darah ke otak itu terganggu. Sehingga oksigen ke otak itu tidak normal, otak tidak bisa mengurus badan yang stroke.
Bukan fisikalnya, bukan tulang tangannya yang di sini masalah, apalagi ada jinnya itu hoak ya. Murni karena tidak bisa, otak tidak bisa ngurus sisi badan yang stroke itu. Itu solusinya apa? Jangan ininya yang dipijet, nggak bisa. Lokal tangannya begini, mulut yang perut tidak bisa. Karena itu dampak akibat. Kakinya yang lemas tidak bisa. Sebabnya tadi. Bagaimana kalau sebabnya nyata-nyata karena aspek psikis, beban mental tadi, masalah keluarga, itu harus diadakan edukasi. Pemahaman bagaimana menyikapi keluarga, menyikapi masalahnya itu. Sehingga dia bisa sabar, nerimo, itu titiknya. Sabar atau nerimo dengan masalahnya itu. Relax, darahnya relax. Darahnya relax, kemudian lancar ke otak. Otaknya bisa ngurus badan ini sehingga tidak kaku lagi, tidak pasif lagi, tidak stroke lagi. Terus saya edukasi. Nangis. Akhirnya sambil tak edukasi, tambah nangis, tambah tak kasih pemahaman. Paham? Subhanallah, Allah berkehendak. Lalu seketika itu juga berproses. Tak pahami teman-teman yang menyikapi. Saya nggak pakai secara fisik, cuma tak edukasi, tak pahami, tak dibantu oleh teman-temannya, disemangati, dipahami tentang masalah. Ya di situ tentunya kalau saya kan basicnya adalah agama. Larinya ke agama bagaimana masalah seperti itu. Bagaimana kiranya sabar, bagaimana kiranya nerimo. Alhamdulillah nangis, setelah nangis sambil menangis sesenggukan sambil kembali ke dari Peras suka lurus gitu. Lurus. Lalu seketika itu juga nyusul suaranya. Terus seperti itu. Terus makin normal, tangannya dari gini akhirnya lemes, kakinya lemes. Saat itu juga biidznillah, dengan izin Allah, kehendak Allah melalui perantara tadi, edukasi terapi. Makanya saya istilahkan di salah satu teknik terapi saya adalah edukasi terapi, pemahaman. Kalau sudah masalah psikis itu, tidak bisa psikis dipijet, gak bisa, bukan fisik. Saat itu juga biidznillah beres, bicaranya normal kembali, tapi masih lemes kan? Tak semangati akhirnya. Intinya ke depannya dia dihibur. Tidak terbebani dengan masalahnya. Masalahnya tetap ada. Mungkin suaminya tetap pergi, tapi dia lebih nerimo, lebih menyadari dengan nerimo dan sabar tentang masalah kehidupannya di keluarganya itu. Selesai. Nah, sahabatku, ini sudah sembuh. Ini saudari ini sudah sembuh. Saat itu juga bahkan suruh bawa ke warung kemana tempat wisata atau berlibur waktu itu juga dibawa ke sana-sana. Ya sudah, pulang ke rumahnya bisa ngerawat anaknya lagi normal seketika itu juga. Karena memang fisiknya belum begitu kena ya, kalau baru kemarin kan. Jadi fisiknya sebetulnya lokal fisiknya, lokal tangannya, lokal kakinya ya, lokal wajahnya yang perot tadi itu kan belum mengenai fisikal, mengenai tulang-tulangnya, mengenai urat-uratnya masih normal. Cuma karena tidak normal karena pikirannya normal, sebetulnya kembali normal. Kecuali sudah tahunan begini, tahunan kan mesti terbiasa begini, mendarah daging begini. Sehingga bukan hanya soal pikiran, tapi fisikal tangan di lokal itu harus diselesaikan. Karena ini sudah mendarah daging kalau sudah lama. Itulah resiko orang stroke kalau sudah lama, itu lebih kompleks pengobatannya. Selain pikiran, lokal fisikalnya itu harus ditangani juga. Nah itu ya. Nah ini karena lokal fisiknya di tangan yang belum sebetulnya masalah. Tinggal pikirannya rileks, maka rileks semua. Ya sudah enak. Edukasi terapi, itulah yang saya istilahkan kemudian edukasi terapi terjadi ketika kasus seperti itu, kasus beban mental, kasus psikis. Itu sahabatku ya. Nah, karena ini rawan sekali, ini hal yang sensitif kan, masalah mental, kita tidak gampang melupakan masalah. Kita tidak gampang tiba-tiba lupa begitu saja masalah, atau menjadi bahagia begitu saja, nerimo saja, tapi dilatih. Yang penting tahu ilmunya dulu, paham dulu, biar rileks. Nah, karena sensitif, maka saya bilang ke saudari dan teman-temannya itu, mbaknya itu, Mbak, sampean bersyukur langsung sembuh sekarang. Sampean untuk ke depan, kalau bisa sampai setahun, kamu tidak boleh masalah fisikal seperti capek atau terbebani fisik seperti capek. Apalagi beban mental, lelah walaupun bukan di masalah keluarga tadi. Tapi di mungkin tempat pekerjaan, tentang pikiran, tentang tugas-tugas. Atau fisik juga jangan sampai terbebani. Artinya kalau fisik mungkin lelah, ya mungkin lelah, kecapean, itu harus dijauhi. Apalagi pikiran, masalah lain selain keluarga harus dijauhi. Kesedihan, kekhawatiran,
Pokoknya masalah beban pikiran apapun di luar masalah keluarga itu harus dihindari. Intinya Anda harus menerima dan sabar dari berbagai bidang, bukan hanya di keluarga tadi. Sekaligus kamu jadikan enjoy hidup, bahagia kelanjutannya. Kamu harus sering bahagia. Kalau bisa setiap saat Anda bahagia atau enjoy, relax. Setidaknya setahun. Saya bilang setidaknya setahun Anda istirahat total. Walaupun melakukan fisik biasa-biasa. Kalau bisa kerjanya di istirahat dulu. Apa istilahnya itu? Apa istilahnya itu? Setahun apa istilahnya itu ya? Apa istilahnya itu kalau ya pokoknya itulah istirahat. Intinya. Jangan di pekerjaannya juga. Tuh. Karena rawan sensitif sekali, apalagi masalah psikis, nyata-nyata psikis. Jangan sampai kena terbebani sedikit pun. Akan rawan lagi nanti. Balik lagi tegang. Karena juga pembuluhnya sudah pernah tegang, pernah tidak normal. Bahaya. Saya wanti-wanti setahun setidaknya. Kalau kamu sampai capek lelah lagi, saya punya masalah lagi, ingat itu sudah ibarat sudah lemah. Pembuluh darah Anda baru saja tegang, darahnya juga tegang, baru saja tidak normal. Jangan sampai terjadi lagi, itu sudah sensitif. Setahun ke depan istirahatkan baru dia kuat lagi. Gitu, saya logikakan seperti itu. Nah, ya karena orang seneng kan, masih muda, pelatih senam, yang cantik, yang seksi itu ya, yang juga pergaulan aja juga keren gitu ya. Masalah kesehatan, masalah herbal itu ya. Kalau masalah makanan kan nggak masalah. Oh ya lagi sebabnya juga masalah makanan. Nah, bisa juga disebabkan masalah. Kan makanan kan nggak mungkin. Long dia itu terjaga, herbal kok. Maka malah profesinya sebagai pelatih senam dan herbal yang fokus kepada kesehatan, hidup sehat. Jelas itu orangnya bagaimana seksi, tidak kegemukan. Pokoknya kalau masalah makanan beres dia. Tadi indikasinya juga masalah makanan tidak terjadi ya. Dia karena memang olahragawan, juga herbal, makanan herbal. Tidak mungkin. Nah seperti itu. Saya bilang harus istirahat tadi. Makanan harus dijaga. Kalau masalah makanan dia sudah ngerti ya bagaimana makanan yang kolesterol itu kan memang herbal kesehatan. Seperti itu saudaraku. Nah ini fenomena. Jadi itu saya suruh istirahat. Karena sehat, saya cantik, seksi, pergaulan keren ya, olahraga, gaya-gaya ya olahraga. Dia lupa saran saya. Cuma istirahatnya sebulan. Tidak sampai sebulan. Tiba-tiba 3 bulan, kira-kira 3 bulan setelahnya, saya mendengar sahabatku kesedihan yang banget. Dari teman yang ngantar itu. Pas kesini ketika temannya itu berobat, dia sendiri yang ngantar, dia cerita, Mas Ali, temanku yang kemarin yang kesini itu, yang langsung sembuh itu meninggal. Hah? Meninggal ya, meninggal dunia alias mati, mati, almarhumah. Saya kaget, kenapa? Apakah yang saya sarankan itu tidak dilakukan dulu? Ya tentunya memang atas kehendak Allah, tidak sebab musababnya lah. Kematiannya kan mesti ada sebab. Iya Mas Ali. Tidak sampai ke bulan kemudian dia cerita, tidak sampai ke sebulan kemudian, yang dari sini dia cuma berapa minggu istirahat, sehat. Nah, karena memang sudah langsung sehat, dia sudah senang lagi. Kemudian dia menerima job di sebuah daerah. Dia di Malang sini kan Jawa Timur, di daerah Jawa Tengah dia butuh job pelatih senam dan itu potensi sekali untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Jual herbal sekaligus menjadi pelatih senam. Apa pelatih senam itu namanya istilahnya itu seperti itulah. Dan dia tidak ingat lagi. Ini peluang besar untuk duniawi, untuk materi gitu ya. Akhirnya sudah pergi ke sana. Namanya orang senam juga juara herbal mesti nyatat-nyatat anggota. Psikis kena. Lelah lagi. Job banyak, padat. Selain fisik, lelah secara fisikal juga banyak pikiran. Jadwal di sana kan pikiran. Masih jual barangnya. Pikiran dia sendiri di sana. Sudah. Langsung seketika roboh dan meninggal. Karena itu bukan tidak lancar lagi darahnya yang dulu, tapi bukan hanya kembali tidak lancar, tapi mandek darahnya. Mandek atau pecah pembuluh darahnya. Ya sudah, kalau pembuluh darahnya pecah yang kota ya enggak hidup orang. Langsung mati. Langsung ngorok keluar darah. Matilah orang cantik itu. Jadi ini pelajaran sahabatku. Ini pelajaran. Saya wanti-wanti, saya sarankan secara tegas kepada
Saya bilang kepada pasien-pasien terutama yang stroke itu, harus rileks. Kalau stroke pas memang dianugerahi kesembuhan, istirahat setidaknya setahun, minimal setahun. Dan kondisi setahun itu semuanya istirahat lahir batin, terutama psikis. Walaupun yang disebabkan indikasinya stroke-nya itu karena sebab fisikal, karena jatuh atau apa, penyimpangan disposisi tulang itu, atau karena makanan, itu dijaga total itu. Itu masalah stroke, rawan. Nah ini cerita sahabat-sahabat. Jadi di sini ada titik-titik ya. Jangan sampai kita itu hindari hal-hal yang membuat kita sakit, terutama yang stroke tadi. Masalah satu fisikal, jangan sampai gampang jatuh dari jatuh ya. Fisikalnya kelelahan, kecapean. Karena badan juga terbatas ya. Kemudian yang kedua, jaga pola makan ya. Karena itu menjadi indikasi penyakit termasuk stroke. Makan yang baik, yang halal terutama. Yang baik-baik, yang halal ya. Yang halal. Kemudian ya ini termasuk jauhi di sini ayam-ayam, makanan-makanan yang berkimiawi, pengawet-pengawet jauhi, instan-instan jauhi. Kembali ke alam saja, yang alamiah saja. Kemudian yang ketiga, harus diperhatikan indikasi-indikasi yang menyebabkan penyakit, yakni tentang pikiran. Tentang pikiran sahabatku. Tentang pikiran. Dan masalah pikiran, beban pikiran bukan hanya stroke, tapi yang banyak stroke jadinya, arahnya stroke. Darah tinggi lalu stroke. Biasanya awal-awal ciri-cirinya kebas atau keringgingan, sering keringgingan. Jangan sampai terjadi stroke. Hindari dengan jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola kerja, ya, seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat untuk yang topik di segmen kali ini. Jadi semoga ini menjadi pelajaran, menjadi kemanfaatan yang baik bagi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.